there, Suki here. Semoga kita selalu sehat dan diberikan umur panjang. Amin. Lihat, aku membawa dokumen itu yang kayak ini ya, kayak makalah gitu ya, kayak hasil skripsi ya. Iya, ini buat apaan sih sebenarnya? Oke, hari ini aku mau sharing-sharing tentang perjalanan kami ke Eropa menuju Thailand. Untuk kondisi saat ini yang sangat nggak mudah banget, apalagi kami berdua belum vaksin. Oh my god, itu amazing kalau sampai kami udah bisa sampai di Thailand ini dengan tidak vaksin, tapi dengan dokumen yang sekarang ini kalau kamu masuk ke negara Thailand itu ya, apalagi Thailand itu ketat banget, itu orang satu itu sekitar 25 lembar ya. Siapa yang ngurus semuanya adalah si Diego yang pasti bukan aku. Oke, anyway, apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita dari Belanda ke Thailand ya untuk masa pandemi ini? Oke, yang pertama tentu kita mesti datang ke embassy ya kan, ke embassy Thai. Itu kira-kira 3 harian lah ya. Kita mesti foto dulu ya, foto terbaru. Karena hasilnya biar nggak ribet gitu loh. Kalau foto yang lama itu kan kadang sama kondisi kita yang sekarang beda kayak gitu kan. Jadi apa salahnya fotonya diperbarui gitu. Nah udah gitu ke embassy. Nah di sana nanti kita akan tahu, kita akan dapat jawabannya yes or no itu dalam waktu 3-4 harian lah ya. Nah kalau sudah kayak gitu nanti kalau kita sudah mendapatkan email, kita diterima apply kita, baru kita jemput itu ya, permohonan kita itu. Nah terus yang dipersiapkan itu tentu visa ya kan, visanya, pasportnya tentu saja. Nah terus sudah gitu kita membuat asuransi kesehatan. Nah terus oh ya ada satu lagi untuk mengurus dokumen penting seperti surat-surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar di Thailand. Nah ini ya, ini tak kasih tahu ya, ini adalah surat sakti. Surat sakti intinya untuk surat izin masuk ke negara Gajah Putih ini ya. Oke, udah gitu booking hotel, booking pesawat dulu ya, tiket pesawat kita booking. Kalau bisa sih PP, tapi kalau nggak bisa PP, kalau sudah ACC atau sudah sampai di negara yang kita tuju saat ini Thailand, jadi seminggu sebelumnya harus dilakukan ya. Jadi booking tiket pesawatnya untuk balik seperti itu. Nah setelah itu selesai, booking hotel untuk karantin. Tadi aku udah bilang belum, asuransi kesehatan ya, itu penting banget. Itu harus diurus, jadi harus bayar di situ. Nanti lihat aja keterangannya ya, karena bisa dilihat kok berapanya itu. Terus intinya harus punya itu, karena kan kalau terjadi sesuatu, kita misalkan kena COVID atau bagaimana, langsung bisa aman lah ya. Kalau nggak ada asuransi kesehatan juga nggak diterima kayaknya. Nah setelah habis booking hotel buat karantin, oke, sudah kita tinggal menuju ke airport. Nah pada saat ke airport itu, oh ya belum satu lagi yang kelewatan. Nah jadi setelah booking itu untuk hotel, setelah oke semua surat-suratnya ini, lalu tes PCR ya. Nah tes PCR itu sebaiknya diambil 72 jam sebelum berangkat ya, ingat ya, 72 jam sebelum berangkat. Oke. Nah pengalamanku ini atau pengalaman Suki and Diego ini memang agak ekstrim ya. Loh kenapa ekstrim? Iya ekstrim karena
kami itu belum vaksin. Jadi kenapa dong? Intinya kami tidak menentang vaksin ya, tidak sama sekali. Mungkin akan dibahas lain waktu aja, tidak di sini biar nggak kecampur-campur ya. Nah, kami dari sebenarnya kami sebelum kami ke Thailand Eropa dengan mobil camper van, ya kan? Pada saat itu memang surat vaksin datang, tetapi keburu kami kemudian keliling Eropa dengan mobil camper, jadi nggak bisa. Nah setelah kembali akhirnya ya udahlah, nanti dipikirkan lagi. Jadi untuk masalah vaksin nggak dibahas di sini dulu, oke? Jadi ini kan gimana ya? Waktu itu emang kami ketahan 2 jam. Karena apa? Karena tidak ada surat vaksin. Dan beberapa petugas di Belanda, 3 atau 4 orang bilang, we cannot go, we cannot fly. What? Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah matang. Ini bagaimana 25 dokumen ini ya, untuk satu orang ya. Itu ngurusnya kami hampir 2 minggu ya, si Diegonya ya, tentu saja bukan Eike. Nah, kalau ini kan terima apa ya, yang bikin gembira aja, bikin suasana nyaman, yang bagian stres-stres di sana, oke? Anyway, terus saat itu kami udah ada 2 jam nih ya, 2 jam itu ke pending, ketahan maksudnya. Kita lihat fotonya ya, nanti aja. Nah udah gitu, aduh ini gila, dimana pada saat itu Eke itu yang apa, lagi flu berat itu sampai kepala ini muter ya pada saat itu. Tapi karena ya itu ya ajaibnya Tuhan, aku hanya berdoa, ya Tuhan tolong aku supaya dalam perjalanan ini aku kuat sampai nanti sampai kembali ke Thailand gitu. And then happened. And then Tuhan memang luar biasa ya. Oke, ini aja masih sakit kan. Jadi aku usahakan nggak tertawa banyak-banyak karena nanti aku batuk. Anehnya kan, meskipun aku itu flu gila ya, flu berat, jadi apa ya, aku tuh nggak ada temperatur yang tinggi gitu, nggak ada gitu. Dan di tes PCR itu negatif. Itu kan yang ongelooflijk ya, katanya orang Belanda itu, orang mungkin ongelooflijk, nggak mungkin gitu loh. Jadi itu amazing banget. Tes PCR aku itu negatif, temperatur aku itu 36,2 atau 0,4 sekian ya. Kenapa aku tahu? Pada saat itu dites di Thailandnya. Jadi ketika nyampe di Thailand itu ratusan kursi itu berjejer untuk menyambut kita ini yang dari luar negeri gitu kan. Padahal di sana nggak banyak orang. Itu kursinya ada ratusan dan ada itu, jadi suasana di Thailand itu di airportnya bukan kayak airport, jadi kayak rumah sakit kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kami 2 jam ketahan di sana di airport di Belanda karena tidak vaksin, tidak memiliki surat vaksin, dan itu nggak bisa ya kan, aturannya memang seperti itu. Tapi aku hanya berdoa, Tuhan tolong dong bla bla bla. Ya udahlah, aku doa aja seperti aku ngomong sama ayahku, seperti aku ngomong sama sahabatku ya, something like that. Jadi aku minta kami ditolong, dilancarin gitu. Tapi ini gunanya memang ya, dan aku mau bilang ini gunanya kita kalau pergi ke bandara itu lebih pagi, lebih awal, atau istilahnya kita masih punya waktu banyak. Imagine kan, saat kita ketahan 2 jam ya, itu kami masih punya waktu setengah jam untuk pergi. Gila kan? Nah, berarti kan waktu kami yang kami punya pada saat itu mungkin 4 jam lebih gitu loh, atau 3 jam lebih, something like that.
Jadi itu gunanya kita memang kalau kita memang biasa in time atau on time ya. Jadi saat-saat kayak gitu memang perlu kita pikirin ya. Jadinya kalau ada hal-hal something like that yang benar-benar dibutuhkan, kita masih punya banyak waktu seperti itu. Oke, jadi setelah di bandara itu kamu pasti tanya, kok akhirnya bisa kok bisa pergi ya. Nah, di saat kami menunggu 2 jam itu, kami berdoa masing-masing. Kami berdoa, maksudnya di dalam hati ya, di dalam diri kita masing-masing gitu loh. Terus udah gitu, tiba-tiba ada manajernya Skipol itu datang gitu, nyamperin kita, and then kemudian bla 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 bla, and kami boleh masuk ke pesawat. Ya ampun. Oke ya, ini memang sangat ekstrim, jadi thanks God banget. Dan kita nanti lihat videonya gimana ya. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah, astungkara, udah deh pokoknya Tuhan maha besar ya. Akhirnya kami bisa pergi, dan selama OTW itu memang aku sangat flu berat. And finally we were in the plane, and then aku juga dalam kondisi yang sakit berat. Dan kamu tahu nggak sih, di plane itu kita kayak yang punya pesawat, atau kita yang maksudnya charter pesawat pribadi. Nah, di dekku aja ya, di tempat kami itu ya, itu hanya 17 orang di situ, gila banget. Dan kami bisa tidur satu-satu, dan sampai pramugarinya itu datang ke kami satu persatu, maksudnya satu orang itu, di 17 orang di situ, di deck itu, atau di kabin itu, didatengin, terus bilang, halo, my name is this. Intinya kalau lu mau sesuatu apa aja, lu tinggal omong. Saking kayak gitunya, ya kan? Jadi pandemi ini luar biasa banget. Nggak banyak orang bisa terbang lagi dengan kondisi seperti ini. Dan ini mau sampai kapan kalau nggak cepet-cepet new normal, ya kan? Karena pasti ada bahaya yang lebih besar lagi, bukan coronanya ya, bukan sakit, bukan virus ininya yang lebih berbahaya, tetapi kelaparan dan kehilangan pekerjaan tentunya ya. Oke. Tapi anyway, I was fine there. Even aku pusing berat dan aku flu berat. Kemudian pada saat nyampe di mana, di airport di Thailand itu, oh my god, sepi banget. I don't know, before itu Suvarnabhumi itu nggak pernah sepi, kayak mall ya, kayak market ya. Suasana di sana itu bisa satu dua orang lalu lalang. Jadi itu sepi banget udah. Dan nyampe di sana, temperatur dicek, dan kemudian masuk di hotel. Ini hotel di Bangkok, di Lohas, bagus banget karena Diego yang pilih. Ada 2 ruangan gede-gede. Kalau nggak gede-gede bisa cakar-cakaran. Karena 14 hari nggak kemana-mana. Karena aku sama Diego itu ada orangnya suka banget jalan kaki everyday. Kalau di Belanda kami selalu jalannya di hutan, pokoknya looking for the place like very quiet and peace ya. Kami nggak suka keramaian, nggak suka. Jadi everyday memang harus jalan gitu. Nah, ini bayangkan 14 hari di sini. Untungnya ada balkoni kecil. Ntar ya dilihat ya suasananya. Oke, jadi ini masih ini ya, masih suasana karantin. Dan aku berpikir juga bahwa karantin 14 hari, atau intinya karantin lah ya, itu memang benar.
kayak aku sakit, dalam kondisi sakit. Oh ya, aku sudah di PCR juga. Begitu datang di PCR sama mereka hasilnya negatif, oke? Sekarang bayangin ya, orang kayak aku pulang dari luar negeri sakit, tidak ada tanda apapun sampai 2 kali PCR, tidak ada hasilnya itu tetap negatif ya. Mungkin karena fisik aku kuat kan begitu ya, mungkin. Bayangkan kalau orang misalkan dari luar negeri langsung pulang ke rumahnya dan dia mengalami flu kayak aku nih, ya kan? Dipikir kan flu biasa. Ternyata pas dianya ngecek ternyata negatif kayak gitu. Positif. Itu ya makanya ya sangat menular ya COVID ini. Jadi memang dibenarkan sih sebenarnya, sangat-sangat bagus ide itu, dimana ketika kita datang keluar atau datang dari luar negeri memang harus stay di satu tempat supaya kita bisa nggak menularkan, ya kan? Karena kan COVID ini kan seperti flu biasa. Kayak tadi malam itu aku sudah batuk, ada seseknya juga gitu. Tapi nanti besok katanya mau di PCR lagi. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat videonya ya, daripada berlama-lama. Kita lihat videonya. Kasih komentar yang kalian. Jangan lupa like and then subscribe. Masih dengan kondisiku yang kayak gini, sedikit batuk-batuk, nggak apa-apa ya. Oke, let's check it out. Dan ini aku dan Diego ada di Schiphol di Belanda masih, dan akan menuju ke Thailand. Gimana ribetnya, oh my god. Pokoknya super ribet dan nggak bisa dijelaskan. Udah tadi kayaknya udah nggak bisa pergi, nggak bisa flying gitu kan, nggak bisa terbang karena kita belum vaksin, dan mereka sangat ketat dalam urusan itu. Jadi oh my god, akhirnya setelah itu ada manajer dan karena semuanya surat-surat udah ini semua, udah siap semua, surat dokumen semuanya sudah lengkap, bahkan untuk ke Thailand itu meskipun kita nggak vaksin is okay, karena di sana nanti kami akan karantin di hotel selama 14 hari ya. Kalau nanti sudah vaksin udah gitu mesti karantin lagi. what it's use ya. Oh pokoknya ini ribet banget dan sangat ketat di sini, dan tadi itu ngurusnya sampai 2 jam, gila nggak? Dan finally akhirnya manajernya datang dan ditelepon ke Bangkok. Akhirnya kami diperbolehkan untuk masuk ke pesawat. Oh Tuhan, terima kasih. Dan paling terima kasih juga buat Diego ya, karena dia yang udah urus semuanya dari 0 sampai 10. Thank you so much. Second, I would like to take a moment to advise. Must be worn while you disembark the aircraft and until you reach your final destination.
For your safety, we ask that you maintain physical distance and maintain seated during the flight. If you wish to use the washroom, we request that you avoid queuing. Please feel comfortable to reach out to your crew if you require any assistance. Jadi Thailand, di Thailand ya, oh my god. Biasanya kan di sini itu rame ya, lihat mereka. So have a look apa yang terjadi nanti di sana karena katanya pengawasan sangat ketat sekali. I don't know yet. Have a look later ya. Mungkin nggak bisa video-video karena nggak boleh. Karena nggak boleh. Oh ya, capek banget karena nanti ya ceritanya. Rambutku lihat. Oke, kami baru aja melewati pemeriksaan yang super ketat. Di situ ada 100 kursi dan banyak sekali petugas. Petugasnya itu pakai baju yang itu ya, seperti benar-benar di rumah sakit. Jadi seperti suasana rumah sakit tadinya. Jadi kami baru aja melewati pemeriksaan yang sangat ketat dan ada 100 kursi sepanjang jalan itu dan super ketat juga. Finally, mesti memang relax ya, karena kan duduk banyak pertanyaan dan banyak orang tentunya agak sedikit grogi ya, tapi so far so good. Dan inilah kondisi Thailand saat ini. My God, masih sepi. Biasanya ini fullnya. Pesawatnya juga kosong. Oke, semoga pandemi cepat berlalu. Jadi nanti gimana masuk ke sini tanpa vaksin? Ini sudah melewati pemeriksaan kedua, cuman checking aja. Oh my god, look at this. Ini sudah melewati pemeriksaan kedua, cuman checking aja. Oh my god, look at this. Lihat ini Thailand ya. It's never happened like that Thailand ya. This is sepi everywhere, and then ininya juga tidak ada manusianya. Orang kayak kita aja bisa gimana ya, bisa bangkrut. Apalagi ini maskapai gede-gedean ya. Qatar juga gitu kemarin, tadi malam Qatar nggak banyak orang juga ya. Semoga pandemi cepat berlalu. Dan lagi-lagi diperiksa, akhirnya sampailah di sini kayak rumah sakit ya. And then sedang menuju ke hotel dan 14 hari karantin. Nanti lagi ceritanya. Oke. Yeah, my God, semua ya. Oh, beautiful. Jadi ini suasana hotelnya dan mereka berpakaian seperti ini, lengkap dan sangat sepi. Oh my God, sampai aku pun pakai sepatu seperti ini. Oh my God.
Oke, oke, oke. Sekarang tertawa. Sekarang menari. Ini Danto. Moyo. Terima kasih Skace. Ini. Oke. Dan ini. So much room here. Huh? Wow. Oh. Oke, jadi gitu aja dulu sharing-sharing cantiknya. Aku mau ngopi-ngopi cantik dan mau istirahat karena 10 hari lagi kan kami bebas atau ya secepatnya setelah 14 hari terkurung di sini. Mudah-mudahan sudah getting better ya, dan semoga experience kami ini ataupun pengalaman kami ini bisa diambil hikmahnya atau bermanfaat untuk kamu. Oke, sekali lagi jangan lupa, jangan pelit-pelit like, jangan pelit-pelit subscribe ya. And then berikan komentar yang positif. Aku tunggu. Bye bye.